Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester genap kelas 10. Nah, langsung saja untuk soal nomor 1. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah, kita ingat bahwa rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dari soal kita ketahui bahwa suku pertamanya atau A-nya adalah 1 dan bedanya atau B-nya adalah U2 dikurangi U1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus UN. Sama dengan 1 ditambah N-1 dikali 3 sama dengan 1 ditambah N dikali 3, 3N min 1 dikali 3 min 3. Selanjutnya yang tidak memuat variabel kita jumlahkan, 1 dikurangi 3 min 2 sehingga UN sama dengan 3N min 2. Oke, ini adalah rumus suku ke N nya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, rumus suku ke N dari barisan geometri adalah, kita ingat bahwa pada barisan geometri mempunyai rasio dengan rumus U2 dibagi U1. U2 nya suku keduanya adalah 1 dibagi 1/3, sama dengan 3. Selanjutnya suku pertamanya 1/3 dan R nya 3 tadi ya, sehingga untuk menentukan rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita masukkan ke rumus, A nya 1/3 dikali 3 pangkat N-1. Oke, sehingga kita dapatkan UN sama dengan 1/3. Ini bentuk pecahan, kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 3 pangkat min 1 dikalikan dengan 3 pangkat N-1. Kalau bilangan pokoknya sama, ini kan bilangan pokoknya masing-masing 3, maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga kita dapatkan 3 pangkat min 1 ditambah N dikurangi 1. Yang tidak memuat variabel kita jumlahkan, 3 pangkat N min 1 min 1 min 2, sehingga rumus suku ke N nya adalah UN sama dengan 3 pangkat N min 2. Soal nomor 3, diketahui barisan aritmatika dengan U3 sama dengan 13 dan U8 sama dengan 38. Suku ke-6 pada barisan tersebut adalah, kita ingat bahwa rumus suku ke N pada barisan aritmatika adalah A ditambah N-1 dikali B. Di soal diketahui bahwa U8 sama dengan 38. Kita uraikan dulu U8 dengan menggunakan rumus UN. Kita ganti N-nya dengan 8. Maka U8 sama dengan A ditambah N-nya 8, 8 dikurangi 1 jadi 7, 7 dikali B. A ditambah 7B sama dengan 38. Sedangkan untuk U3 N-nya ganti 3 sehingga kita dapatkan A ditambah 2B sama dengan 13. Selanjutnya dari dua persamaan kita eliminasi variabel A dengan cara kita kurangi. 7B dikurangi 2B hasilnya 5B sama dengan 38 dikurangi 13 yaitu 25. Maka nilai B nya adalah 25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena nilai B sama dengan 5, selanjutnya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita substitusikan ke persamaan A ditambah 2B sama dengan 13. B nya kita ganti dengan 5. Kita dapatkan A ditambah 2 kali 5 10 sama dengan 13, maka A nya sama dengan 13 dikurangi 10 yaitu 3. Karena yang ditanyakan adalah U6 atau suku ke-6, maka kita gunakan rumus dari UN sama dengan A plus N-1B. A dan B nya sudah kita dapatkan. N nya kita ganti dengan 6.
Maka kita hitung 3 ditambah 6 dikurangi 1, 5. 5 kali 5, 25. 3 ditambah 25 hasilnya adalah 28. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika. Jadi bedanya barisan aritmatika dan deret aritmatika adalah pada barisan aritmatika antara suku-sukunya dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan untuk deret antar sukunya dipisahkan dengan operasi tambah. Oke. Jadi pada soal suku pertama atau A-nya adalah 7 dan bedanya adalah 7. Jadi 7 menjadi 14 ditambah 7. 14 menjadi 21 ditambah 7 dan seterusnya. Nah, untuk mencari deret aritmatika kita gunakan rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1B. Oke, N nya kita ganti 12 karena yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertama. Jadi N nya kita ganti 12. 12 dibagi 2 dikali 2 kali A nya 7 ditambah N nya ganti 12. 12 min 1 dikali bedanya 7. Nah, kalau kita hitung 12 dibagi 2 adalah 6. 2 kali 7 14 ditambah 11 dikali 7 77. Nah, kita peroleh 6 dikali 14 ditambah 77 adalah 91. 91 dikali 6 adalah 546. Nah, jadi jumlah 12 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 546. Soal selanjutnya nomor 5. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga panjang potongan tali tersebut membentuk suatu barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 6 cm dan potongan tali terpanjang adalah 96 cm, maka panjang tali semula adalah Nah, diketahui bahwa panjang potongan tali membentuk barisan geometri sehingga kita dapatkan A suku pertamanya adalah tali terpendeknya 6. Selanjutnya panjang tali terpanjangnya adalah sebagai UN. UN sama dengan 96 dan N nya sama dengan 5. Nah, tinggal kita masukkan UN sama dengan AR pangkat N-1. UN nya 96 sama dengan A nya 6 dikali R pangkat 4. Nah, kita mau mencari nilai rasionya, sehingga 96 dibagi 6 nanti hasilnya 16 sama dengan R pangkat 4, sehingga nilai R nya adalah 2. Nah, rasionya 2. Selanjutnya kita gunakan rumus SN. Karena rasionya lebih dari 1, maka SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, A nya 6 dikali 2 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 2 min 1. Hasilnya adalah 186. Jadi panjang tali semula adalah 186 cm. Soal nomor 6. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-5 sama dengan 48 dan suku ke-8 sama dengan 384. Suku ke-4 barisan geometri tersebut adalah. Nah, ingat bahwa rumus UN untuk barisan geometri adalah AR pangkat N-1. Kita jabarkan suku ke-8 sebagai U8. U8 sama dengan AR pangkat N nya 8 dikurangi 1 sama dengan AR pangkat 7. Begitu juga dengan U5, maka N nya kita ganti 5. Kita dapatkan U5 sama dengan AR pangkat 4. Nah, AR pangkat 7 sama dengan 384 dan AR pangkat 4 sama dengan 48. Selanjutnya kita bagi AR pangkat 7 dibagi dengan AR pangkat 4 sama dengan masing-masing konstantanya kita bagi 384 dibagi 48. Nah, A dengan A bisa kita bagi
dibagi A1, selanjutnya R pangkat 7 dibagi R pangkat 4, karena bilangan pokoknya sama maka pangkatnya kita kurangkan. 7 dikurangi 4 adalah 3. R pangkat 3 sama dengan 8. 8 bisa kita ubah menjadi bilangan perpangkatan dengan bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 3, sehingga R-nya adalah 2. Karena R-nya 2, maka untuk mencari A kita substitusikan ke salah satu persamaan. Tadi kita punya R pangkat 4 sama dengan 48, maka R-nya kita substitusikan A dikali 2 pangkat 4 sama dengan 48. 2 pangkat 4 16. 16 dikali A sama dengan 48, maka nilai A-nya adalah 48 dibagi 16. Untuk menentukan suku keempat dari barisan geometri, kita tinggal masukkan rumus. A dan R-nya sudah kita dapatkan. 4 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 4 min 1. Nah, 3 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Sekarang kita bahas soal nomor 7. Nilai suku tengah dari barisan geometri 5, 10 sampai 5120 adalah. Dari soal kita dapatkan suku pertamanya adalah 5 dan UN-nya adalah 5120. Sedangkan kita punya rumus bahwa untuk menentukan suku tengah pada barisan geometri adalah UT sama dengan akar A dikali UN. Nah, kita masukkan saja ke rumus. Kita dapatkan akar dari 25.600. Hasilnya adalah 160. Selanjutnya soal nomor 8. Di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Nah, beda dari barisan aritmatika tersebut adalah, langkah pertama, karena kita hanya punya 2 bilangan yaitu 20 dan 116, maka kita cari bedanya, yaitu selisihnya. Maka 116 bilangan yang terbesar dikurangi dengan bilangan yang terkecil. 116 dikurangi 20 sama dengan 96. Kemudian kita punya rumus cepat bahwa B yang baru, B aksen, sama dengan BD yang lama dibagi dengan K plus 1. Apa itu K? K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Di soal banyaknya bilangan yang disisipkan adalah 11, maka K-nya 11. Tinggal kita masukkan. BD yang lama tadi adalah 96 dibagi dengan 11 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Mudah bukan? Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 9. Jumlah tak hingga dari deret geometri. Oke, kalau yang ditanyakan jumlah tak hingga, maka kita langsung menggunakan rumus S tak hingga. S tak hingga apa rumusnya? Ya, S tak hingga adalah air atau A per 1 min R. Kita ingat kembali untuk menentukan rasio, yaitu U2 dibagi U1. R sama dengan 18 dibagi 27. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 9, maka kita sederhanakan menjadi 2/3. Nah, suku pertamanya 27 dan R-nya 2/3. Selanjutnya kita punya rumus S tak hingga sama dengan air A per 1 min R, maka kita substitusikan. A-nya 27 dibagi 1 min 2/3. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 3/3. 3 dikurangi 2, 1. Jadi 27 dibagi 1/3. Nah, kalau ada pembagian seperti ini, pembilangnya adalah pecahan, maka kita ubah menjadi bentuk perkalian, tapi posisinya dibalik. 27 dikali 3/1 sama dengan 81.
Selanjutnya soal nomor 10. Seorang dokter memberi resep obat 180 mg kepada pasien yang menderita suatu penyakit kronis. Petunjuk medis menyatakan bahwa obat tersebut harus diminum setiap 6 jam sekali. Nah, setiap 6 jam 60% dosis awal akan keluar dari tubuh. Jika seorang pasien mengikuti petunjuk medis dan terus-menerus mengkonsumsi obat ini, maksimum banyak obat yang akan berada dalam tubuh pasien tersebut adalah. Nah, dari soal kita bisa menuliskan bahwa A-nya sama dengan 180 dan rasionya, karena di soal yang keluar dari tubuh adalah 60% dosis awal, maka R-nya bukan 60%-nya ini, tapi R-nya adalah 1 dikurangi 60%, yaitu 40%-nya, atau kita ubah menjadi pecahan, yaitu 2/5. Selanjutnya kita gunakan rumus S tak hingga sama dengan air. Kita masukkan A-nya 180 per 1-2/5 sama dengan 180 per 3/5. Ini bisa kita balik menjadi operasi perkalian, 180 dikali 5/3. Nah, 180 bisa kita bagi dengan 3. 180 dibagi 3 adalah 60. 60 dikali 5, 300. Sehingga banyak obat maksimum dalam tubuh adalah 300 mg. Demikian untuk pembahasan kisi-kisi penilaian akhir semester genap untuk soal nomor 1 sampai 10. Pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.